Selanjutnya, saya Yohana Kristina dengan NIM 061 akan menjelaskan tentang rantai nilai manajemen pengetahuan. Sebelum membahas lebih lanjut bagaimana rantai nilai manajemen pengetahuan, di sini akan dibahas terlebih dahulu apa itu manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan di sini mengacu pada sekumpulan proses bisnis yang dikembangkan dalam suatu organisasi untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan memasukkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Di sini ada gambar tentang rantai nilai manajemen pengetahuan. Di slide selanjutnya akan dijelaskan lebih detail tentang rantai nilai manajemen pengetahuan. Yang pertama ada akuisisi pengetahuan. Organisasi memperoleh pengetahuan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis pengetahuan yang mereka cari. Sistem manajemen pengetahuan pertama berusaha untuk membangun repositori perusahaan dari dokumen, laporan, presentasi, dan praktik terbaik. Sistem pengetahuan yang koheren dan terorganisir juga membutuhkan data sistematis dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan yang melacak penjualan, pembayaran, inventaris, pelanggan, dan data penting lainnya, serta data dari sumber eksternal seperti umpan berita, laporan industri, pendapat hukum, ilmiah penelitian, dan statistik pemerintah. Selanjutnya, yang kedua ada penyimpanan pengetahuan. Setelah ditemukan, dokumen, pola, dan aturan ahli harus disimpan sehingga dapat diambil dan digunakan oleh karyawan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan pembuatan database. Sistem manajemen dokumen yang mendigitalkan, mengindeks, dan menandai dokumen menurut kerangka kerja yang koheren, berukuran besar, database mahir menyimpan koleksi dokumen. Selanjutnya, yang ketiga ada penyebaran pengetahuan. Portal, email, olah pesan cepat, wiki, alat bisnis sosial, dan teknologi mesin pencari telah ditambahkan ke rangkaian alat kolaborasi yang ada untuk berbagi. Kalender, dokumen, data, dan grafik. Program jaringan informal dan pengalaman manajemen bersama yang dikomunikasikan melalui budaya yang mendukung membantu manajer memusatkan perhatian mereka pada pengetahuan dan informasi penting. Selanjutnya, ada aplikasi pengetahuan. Pada akhirnya, pengetahuan baru harus dibangun ke dalam proses bisnis, perusahaan, dan sistem aplikasi utama termasuk aplikasi perusahaan untuk mengelola proses bisnis internal utama dan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Manajemen mendukung proses ini dengan menciptakan yaitu berdasarkan pengetahuan baru, praktik bisnis baru, produk dan layanan baru, dan pasar baru untuk perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir ada membangun model organisasi dan manajemen, yang termasuk di dalamnya ada kolaborasi, komunitas praktik, dan kantor lingkungan. Komunitas praktik atau COP adalah jaringan sosial informal para profesional dan karyawan di dalam dan di luar perusahaan yang memiliki aktivitas dan minat terkait pekerjaan yang serupa. Anggota COP bertindak sebagai fasilitator, mendorong kontribusi dan diskusi. COP juga dapat mengurangi pembelajaran kurva untuk karyawan baru dengan menyediakan kontak dengan ahli materi pelajaran dan akses ke metode dan alat yang ditetapkan komunitas. Terakhir, COP dapat bertindak
sebagai tempat melahirkan ide, teknik, dan pengambilan keputusan, baru tingkah laku.